Ini adalah cerita tentang tak sengaja menemukan elang berjambul. Gadis kampung ini menjadi kaya raya. Dara bangun lebih awal dari biasanya. Matahari pagi baru saja menembus celah-celah bambu di jendela rumah kayu reot miliknya. Suara ayam berkokok dan gemericik sungai kecil di dekat rumah menjadi musik alam yang membangunkannya. Meski sederhana, Dara selalu menyukai pagi hari. Bagi gadis kampung berusia 16 tahun itu, setiap pagi adalah awal harapan baru. Rumahnya berada di kaki bukit yang dikelilingi sawah hijau dan hutan kecil. Udara masih sejuk dan aroma tanah basah setelah embun malam menyeruak di hidung. Dara menarik selimut tipis, menatap ibunya yang terbaring lemah. Ibunya, Sri, sudah beberapa bulan sakit dan sering terbatuk-batuk di malam hari. Meski begitu, wajahnya tetap teduh saat menatap Dara. "Dara, sudah bangun?" Suara ibunya lembut. "Sudah, Bu. Aku akan ambil air dan mulai menyiapkan sarapan," jawab Dara sambil tersenyum, meski hatinya berat. Menyiapkan sarapan sederhana bagi mereka hanya sebungkus nasi dengan sayur singkong rebus. Tapi bagi Dara, itu adalah ritual cinta. Dara melangkah keluar, kaki telanjangnya menapak tanah lembab. Ia melihat ayam-ayam berlarian di halaman, anjing kecilnya menyalak riang, dan burung-burung yang mulai hinggap di ranting pohon kelapa. Ia menghirup udara pagi yang segar, mencoba menenangkan pikirannya. Hidupnya memang berat, tapi ia selalu berusaha melihat sisi baik. Setelah mengambil air dari sumur tua, Dara berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Di sana, beberapa tanaman jagung dan singkong mulai tumbuh. Ia mencabut rumput liar, menyiram tanaman, dan berbicara sendiri seolah tanaman bisa mendengar. "Semoga hari ini panenmu subur, ya," katanya sambil tersenyum. Pagi itu, Dara memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ia membawa keranjang anyaman dan parang kecil. Hutan di dekat desa memang rimbun, tapi Dara sudah mengenal jalannya. Ia tahu mana yang aman, mana yang harus dihindari, dan di mana suara binatang lebih ramai dari biasanya. Saat berjalan, Dara mendengar suara aneh, seperti rintihan. Suara itu lembut, tapi penuh kesakitan. Ia berhenti sejenak, menengok ke sekeliling. Di balik semak-semak, ia melihat seekor burung besar dengan bulu hitam dan putih, sayapnya tampak patah. Di kepalanya terdapat jambul eksotis yang membuatnya tampak anggun dan berbeda dari burung biasa. Dara menahan napas. "Astaga, kau terluka, ya?" bisiknya, hampir tak percaya. Burung itu menatap Dara dengan mata tajam namun penuh ketakutan. Dengan hati-hati, Dara mendekat, mengulurkan tangan. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu." Burung itu menggeliat, mencoba berdiri, tapi sayapnya tidak mampu menahan tubuhnya. Dara menyadari bahwa ia harus segera membawanya pulang. Perjalanan pulang tidak mudah. Burung itu berat dan menimbulkan suara desisan kecil saat Dara memegangnya. Ia harus meniti jalan setapak, menghindari akar pohon yang menjalar, dan menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Saat sampai rumah, ibunya menatap Dara dengan wajah cemas. "Dara, apa yang kau bawa itu?" tanya ibunya sambil menahan napas. "Seekor burung, Bu. Aku menemukannya di hutan, terluka. Tolong, kita rawat dia," kata Dara dengan mata bersinar. Sri menunduk, khawatir. "Dara, kita tidak punya banyak makanan. Bagaimana jika burung itu malah menyusahkan kita?" "Tapi Bu, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja." Lihat matanya, dia minta tolong, sahut Dara sambil mengelus bulu burung yang lembut. Akhirnya, Sri mengangguk pelan.
Baiklah, kita rawat sebentar. Tapi kau harus hati-hati, nak. Dara pun menyiapkan sangkar kecil dari bambu dan kain bekas untuk menampung burung itu. Ia membersihkan luka-lukanya dengan air hangat dan sedikit ramuan dari daun-daun yang ada di kebun. Burung itu tampak menenangkan diri, menatap Dara seolah memahami niat baiknya. Malam itu, Dara duduk di samping sangkar, menatap burung yang kini berbaring dengan mata setengah terpejam. Hujan rintik mulai turun di luar, suara gemericik menenangkan. Dara mengelus bulu burung itu. Tenang, kau aman di sini. Aku akan merawatmu sampai bisa terbang lagi, ucap Dara lirih. Ia tersenyum sendiri, merasa ada ikatan aneh antara dirinya dan burung itu. Tidak seperti burung biasa, burung berjambul ini tampak memiliki aura magis, seolah bisa mengerti setiap kata dan perasaan Dara. Dara menatap langit malam yang mulai gelap, mendengar suara hujan yang lembut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi hatinya tenang. Ia yakin pertemuan tak sengaja ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan malam itu, Dara memejamkan mata sambil memikirkan esok hari. Ia tidak tahu, burung yang ia selamatkan akan menjadi teman, pelindung, bahkan kunci keajaiban yang belum pernah ia bayangkan. Suara burung yang lembut, seolah berbisik, membuatnya merasa dunia di sekelilingnya kini lebih hidup dari sebelumnya. Pagi itu, Dara terbangun dengan suara hujan semalam masih menetes dari daun-daun bambu rumahnya. Ia segera berlari ke sangkar tempat jambulan, nama yang ia beri untuk elang berjambul itu, beristirahat. Burung itu tampak lebih tenang dari malam sebelumnya, tapi matanya tetap tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Selamat pagi, jambulan, sapa Dara lembut sambil mengulurkan tangan. Burung itu menundukkan kepala seakan menjawab sapaan itu. Dara tersenyum, merasakan ikatan aneh antara mereka. Ia merasa, meskipun jambulan tidak bisa bicara seperti manusia, burung itu mampu memahami setiap gerak dan niatnya. Sejak pagi, Dara mulai memberi makan jambulan dengan hati-hati. Ia menumbuk jagung kering, mencampurnya dengan sedikit ikan kecil hasil tangkapannya di sungai dekat rumah. Proses ini tidak mudah. Jambulan sesekali menjerit atau mengepakkan sayapnya dengan lemah. Dara tetap sabar, menenangkan burung itu dengan kata-kata lembut. Hari itu Dara memutuskan membawa jambulan ke kebun untuk mendapatkan udara segar dan cahaya matahari. Burung itu tampak penasaran melihat sawah dan pepohonan, matanya mengikuti setiap gerakan burung-burung lain di langit. Dara pun bercerita tentang kehidupan desa, tentang ibu dan teman-temannya, sambil berharap jambulan mengerti. Di desa ini, kami hidup sederhana, jambulan. Tidak banyak yang kami miliki, tapi kami saling menolong. Semoga kau betah di sini, katanya sambil tersenyum. Momen itu menjadi awal persahabatan yang erat. Jambulan mulai menunjukkan perilaku yang aneh bagi burung biasa. Ia sering menatap ke arah tertentu di hutan, mengepakkan sayapnya seolah ingin menunjukkan sesuatu. Terkadang ia terbang sebentar, lalu kembali ke samping Dara, menunggu dengan sabar. Pada suatu siang, Dara mengikuti jambulan saat burung itu meloncat dari atas pohon kelapa dan mengarah ke hutan yang lebih dalam. Dara harus menapaki jalan setapak yang licin dan berliku. Namun, ia merasa percaya pada insting jambulan. Burung itu selalu berhenti dan menunggu Dara, memastikan ia tidak tersesat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah area hutan yang belum pernah Dara lihat sebelumnya. Di situ, jambulan menyingkap ranting pohon yang menutupi sebuah lubang kecil di tanah. Dara menunduk, penasaran. Burung itu menatapnya seolah memintanya untuk melihat lebih dekat.
Dara menyingkirkan ranting dan menemukan beberapa tanaman obat langka dan bunga-bunga eksotis yang tumbuh subur di tempat yang terpencil. "Wow, kau tahu di mana tempat ini, ya Jambulan?" Dara terkagum. Ia memetik beberapa daun dan bunga untuk diramu menjadi obat untuk ibunya. Jambulan mengeluarkan suara lembut, seperti menyetujui keputusan Dara. Hari demi hari, persahabatan mereka semakin erat. Dara mulai merasakan keajaiban kecil dari kehadiran Jambulan. Misalnya, saat Dara tersandung batu di hutan, Jambulan mengepakkan sayapnya di depan kaki Dara sehingga ia tidak terjatuh. Pernah juga, ketika Dara hampir terserempet ular kecil, burung itu menjerit dan membuat Dara mundur tepat waktu. Semua kejadian ini membuat Dara yakin Jambulan bukan burung biasa. Tetapi persahabatan itu juga menimbulkan sedikit kecurigaan dari warga desa. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya mengapa Dara begitu sering pergi ke hutan dan mengapa ada burung besar yang selalu bersamanya. "Kau yakin itu burung biasa, Dara? Tidak takut kalau ada hal aneh?" tanya seorang tetangga, Maria, dengan nada mencurigai. Dara hanya tersenyum dan menjawab, "Dia teman saya, Bu. Dia tidak akan menyakiti siapapun." Suatu sore, Dara duduk di tepi sungai sambil membasuh kaki. Jambulan hinggap di atas batu besar di dekatnya, menatap air yang mengalir. Dara memperhatikan gerakan sayapnya yang anggun, bulu-bulunya berkilau terkena sinar matahari. Ia merasa ada kedamaian aneh saat berada dekat burung itu, seolah seluruh dunia menjadi lebih hidup dan penuh harapan. "Jambulan, aku tidak tahu kenapa aku merasa kau bisa mengerti aku. Aku bahkan tidak punya teman seusiamu," kata Dara lirih. Burung itu menunduk, kemudian mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti desahan persetujuan. Dara tertawa kecil, merasa percakapan itu aneh tapi menyenangkan. Malam harinya, saat hujan turun perlahan di atap rumah kayu mereka, Dara menyiapkan makan malam sederhana, nasi dengan sayur singkong dan sedikit ikan bakar. Ia meletakkan beberapa potong jagung di sangkar Jambulan. Burung itu makan dengan lahap, kemudian menatap Dara seakan mengatakan terima kasih. Dara tersenyum, merasa hatinya hangat. Namun malam itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Dara terbangun oleh suara Jambulan yang tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan keras. Burung itu menatap ke arah jendela, mengeluarkan suara berulang-ulang, seolah memperingatkan. Dara membuka jendela dan menatap keluar, tapi hanya hujan dan gelap yang ia lihat. Ia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi esok hari, tapi ia tidak tahu apa. Dara menutup jendela, memeluk Jambulan, dan berbisik, "Kau selalu melindungiku, ya Jambulan. Aku percaya padamu." Malam itu, Dara tidur dengan perasaan aneh antara khawatir dan penasaran. Ia merasa pertemuan tak sengaja dengan burung berjambul itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang besar menunggu di depan, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya, desa mereka, dan bahkan dunia kecil yang ia cintai. Persahabatan dengan Jambulan menjadi awal dari petualangan yang tidak pernah ia bayangkan, sebuah ikatan magis yang akan membawa Dara ke jalan yang penuh keajaiban, keberanian, dan kekayaan yang tak terduga. Pagi itu, Dara bangun dengan semangat yang berbeda. Perasaan aneh membangkitkan rasa penasaran dalam hatinya. Jambulan, elang berjambul yang telah menjadi teman setianya, sudah menunggu di ambang sangkar, mata tajamnya menatap Dara seakan mengisyaratkan, hari ini akan berbeda. "Baiklah, Jambulan, kemana kau ingin pergi?" tanya Dara sambil menyiapkan ransel kecil berisi air, sedikit bekal, dan peralatan sederhana. Burung itu mengepakkan sayapnya, lalu meloncat ke pohon kelapa tinggi, menunggu Dara mengikuti. Dara mengangguk dan melangkah mantap,
menyadari bahwa ia harus mempercayai naluri burung itu. Hutan pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara daun bergesekan tertiup angin dan gemericik aliran sungai kecil yang terdengar. Dara berjalan mengikuti Jambulan melewati jalan setapak yang sering ia lalui, tapi kali ini burung itu memutar lebih jauh ke dalam hutan. Dara menyadari ia sampai di area yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pepohonan lebih rapat, cahaya matahari tersaring lembut melalui dedaunan, dan aroma tanah basah terasa lebih pekat. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Jambulan berhenti di depan semak-semak lebat. Ia mengepakkan sayapnya dengan cepat, menatap Dara dengan intens. Dara mendekat perlahan dan menyingkirkan ranting yang menutupi lubang kecil di tanah. Matanya membelalak saat melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, sebuah gua tersembunyi di balik akar pohon raksasa. Mulut gua itu tersembunyi di balik akar dan semak-semak, seolah alam sengaja menutupinya dari pandangan. "Ini tempatmu, Jambulan," bisik Dara pelan, hatinya berdebar. Ia menatap gua, rasa takut dan penasaran bercampur. Tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk masuk. Dengan hati-hati, Dara melangkah ke dalam, membawa senter kecil dan mencoba menenangkan diri. Gua itu ternyata lebih luas dari yang terlihat dari luar. Di dalam, cahaya matahari menembus celah-celah batu, menyoroti bebatuan dan lumut yang lembab. Dara menapaki lantai gua yang licin, memperhatikan setiap gerakan bayangan. Lalu matanya menangkap sesuatu yang berkilau di sudut gua. Ia berjalan mendekat, dan sebuah tumpukan harta tersembunyi, emas batangan, perhiasan kuno, dan batu permata berkilau, terhampar di depannya. Dara terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya membesar, jantungnya berdetak cepat. Ia menunduk, mengamati setiap detail. Batu-batu permata itu tampak berwarna-warni, memantulkan cahaya dengan indah. Beberapa emas batangan tampak sudah berusia tua, tetapi tetap bersih dan bersinar. Jambulan hinggap di atas tumpukan harta, menatap Dara dengan mata seolah berkata, "Kau pantas melihat ini, tapi ingat, tidak semua hal di dunia ini untuk diambil dengan serakah." Dara menarik napas panjang. Ia menyadari ini bukan sekadar harta, tapi pelajaran tentang tanggung jawab dan kebaikan hati. Ia menunduk, menepuk Jambulan lembut. "Jambulan, aku hanya akan mengambil sedikit untuk membantu ibu dan warga desa," kata Dara lirih. Burung itu mengeluarkan suara lembut, seolah menyetujui keputusan Dara. Dengan hati-hati, Dara mengambil beberapa perhiasan dan emas batangan kecil, cukup untuk membeli obat bagi ibunya dan sedikit makanan untuk desa. Ia menaruhnya dalam kantong kain yang ia bawa, memastikan tidak terlalu banyak, karena ia tahu keserakahan bisa merusak segalanya. Saat keluar dari gua, Dara merasa jantungnya berdebar. Ia memandang hutan sekelilingnya, menyadari bahwa tempat ini adalah rahasia alam yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki hati murni. Jambulan terbang di sekitarnya, mengepakkan sayapnya, seolah menegaskan bahwa ini baru awal dari perjalanan mereka. Di perjalanan pulang, Dara memperhatikan lingkungan sekitar dengan pandangan baru. Setiap pohon, setiap aliran sungai, dan suara burung terasa lebih hidup. Ia merasa hutan itu menyambutnya, dan Jambulan bukan hanya teman, tapi juga penunjuk jalan ke keajaiban yang tersembunyi di dunia. Setibanya di desa, Dara segera menggunakan sebagian harta untuk membeli obat bagi ibunya. Ia tersenyum melihat ibunya mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari minum ramuan dan obat yang ia beli. Wajah Sri yang semula pucat kini tampak lebih segar. "Dara, kau membawa sesuatu yang baik untuk kita, ya?" tanya ibunya sambil tersenyum lembut. "Ya, Bu, hanya sedikit, tapi semoga cukup," jawab Dara sambil memeluk ibunya.
Namun di balik kebahagiaan itu, Dara merasa ada tanggung jawab besar yang kini membebaninya. Ia sadar, dengan harta dan rahasia gua itu, hidupnya bisa berubah drastis, tapi juga penuh risiko. Ia tidak ingin keserakahan atau iri hati orang lain merusak desa dan persahabatannya dengan Jambulan. Malam harinya, Dara duduk di tepi sungai, Jambulan hinggap di bahunya. Ia menatap langit penuh bintang dan merenung. Keajaiban pertama itu membuatnya merasa kecil di hadapan alam, tetapi juga memberinya harapan besar. Ia merasakan bahwa hidupnya sedang memasuki babak baru, babak yang penuh misteri, keberanian, dan potensi kekayaan yang bukan hanya materi, tapi juga kebahagiaan dan keharmonisan. Jambulan, kita baru saja memulai perjalanan, ya? Aku ingin kita bisa membantu desa ini, bukan hanya untuk diriku atau ibu, tapi untuk semua orang, bisik Dara. Burung itu menunduk, menepuk pundak Dara dengan paruhnya secara lembut, seolah mengiyakan kata-kata itu. Malam itu, Dara tidur dengan perasaan aneh, takut, penasaran, dan penuh harapan. Ia menyadari, keajaiban pertama telah membuka pintu menuju dunia baru, dunia di mana persahabatan dengan Jambulan akan menuntunnya pada keberanian, pilihan sulit, dan harta yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Beberapa hari setelah menemukan gua rahasia, kehidupan Dara mulai berubah, tapi tidak selalu mudah. Desa kecil di kaki bukit tempat ia tinggal menghadapi tantangan baru. Hujan deras beberapa minggu terakhir menyebabkan beberapa sawah terendam air, dan ternak mulai kekurangan pakan. Warga desa tampak cemas, termasuk ibunya Dara, Sri. Dara, kau harus hati-hati. Hujan terus-menerus begini, panen bisa gagal, kata ibunya sambil menatap ke sawah yang mulai tergenang air. Dara mengangguk, hatinya campur aduk antara cemas dan bertekad. Ia tahu, dengan sedikit bantuan dari gua rahasia dan Jambulan, ia mungkin bisa membantu desa. Namun, ia juga sadar bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak mudah. Pagi itu, Dara membawa beberapa peralatan sederhana, keranjang, parang, dan botol air untuk pergi ke sawah dan hutan mencari tanaman obat dan pakan tambahan bagi ternak. Jambulan terbang di atasnya, matanya tajam mengamati setiap gerakan di sekitar. Dara merasa aman dengan keberadaan sahabatnya itu. Di perjalanan, Dara melihat beberapa tetangga yang mulai menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa berbicara dalam bisik-bisik. Itu gadis yang selalu bersama burung aneh itu, siapa tahu dia membawa masalah, gumam salah seorang tetangga. Dara mencoba mengabaikan mereka. Ia tahu, bukan iri atau rasa penasaran orang lain yang menjadi masalah, tapi ketulusan hatinya yang akan diuji. Sesampainya di hutan, Jambulan mulai bergerak aneh. Burung itu mengepakkan sayap dan menatap ke arah semak-semak dengan intens. Dara mendekat, dan tiba-tiba mendengar suara ranting patah. Seekor ular besar tampak mengintai di dekat tanaman obat yang baru saja ia ambil. Ah! Dara terkejut, hampir mundur, tapi Jambulan dengan cepat menukik, mengepakkan sayapnya dan membuat ular itu mundur. Dara terdiam, napasnya terengah. Ia menyadari bahwa kehadiran Jambulan bukan hanya teman, tapi pelindungnya. Hari demi hari, Dara mulai menggunakan sedikit harta dari gua rahasia untuk membeli kebutuhan penting, obat untuk ibunya, sedikit beras dan jagung untuk warga desa yang kekurangan, serta pakan ternak. Warga mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa kagum, tapi beberapa mulai menebar gosip. Kau lihat, betapa banyak yang dia bawa dari hutan, pasti ada yang aneh, kata Maria, tetangga Dara, sambil berbisik ke beberapa wanita lain. Dara mendengar kabar gosip itu, tapi ia tidak marah. Ia sadar, semakin besar bantuan yang ia berikan,
semakin banyak orang yang iri. Ia belajar bahwa kebaikan hati sering diuji oleh ketamakan dan ketidakpercayaan orang lain. Pada suatu sore, Dara membawa Jambulan ke tepi sungai untuk memancing ikan. Ia ingin memberi makan tambahan bagi burung itu dan menyimpan sebagian untuk ibunya. Jambulan tampak gelisah, sering menatap ke arah hutan. Dara penasaran. "Kenapa kau resah, Jambulan?" tanya Dara. Tiba-tiba, dari balik pohon, terdengar suara langkah berat dan beberapa orang dewasa dari desa mulai mendekat. Mereka tampak marah dan curiga. "Dara, kau membawa burung aneh itu kemana-mana. Kami dengar kau juga sering pergi ke hutan sendirian. Ada apa sebenarnya?" bentak seorang pria. Dara menelan ludah, hatinya berdebar. Ia berusaha menjelaskan, "Jambulan ini teman saya, dia terluka dan saya merawatnya. Tidak ada maksud lain." Namun, orang-orang itu tidak percaya begitu saja. Beberapa mulai menuduh Dara melakukan hal-hal jahat atau menyembunyikan sesuatu dari desa. Dara merasa sedih, tapi ia tetap tenang. Ia tahu, kebenaran akan terlihat seiring waktu. Malam itu, Jambulan menunjukkan perilaku aneh lagi. Burung itu berkeliling rumah, mengepakkan sayap, dan menatap ke arah bukit. Dara merasa ada bahaya yang belum ia mengerti. Ia pun memutuskan untuk tidur di samping sangkar burung itu, menjaga agar tidak terjadi hal buruk. Beberapa hari kemudian, bencana kecil terjadi. Hujan deras menyebabkan beberapa rumah terendam dan beberapa ternak hilang. Warga panik. Dara segera menggunakan sebagian harta yang ia simpan untuk membeli makanan dan obat-obatan, menolong mereka yang paling membutuhkan. Jambulan selalu berada di sampingnya, terbang di atas desa untuk memberi peringatan jika ada bahaya. Keberanian Dara mulai terlihat. Warga yang dulu mencurigainya kini mulai melihat kebaikan hatinya. Ia menjadi simbol harapan kecil bagi desa. Namun, Dara juga menyadari bahwa ujian belum berakhir. Ia harus menjaga rahasia gua, keselamatan Jambulan, dan kebaikan hati agar tidak tersesat dalam godaan dan tekanan sosial. Di akhir bab, Dara duduk di tepi sungai sambil menatap Jambulan yang hinggap di batu besar. Ia tersenyum lemah, lelah tapi lega. Ia menyadari bahwa persahabatannya dengan Jambulan bukan sekadar kebetulan. Burung itu adalah pelindungnya, penunjuk arah, dan simbol keberanian. "Jambulan, kita harus siap menghadapi apapun, ya. Desa ini membutuhkan kita," bisik Dara. Burung itu menunduk, menepuk pundak Dara dengan paruhnya, seolah memberi janji bahwa mereka akan selalu menghadapi tantangan bersama. Malam itu, Dara tidur dengan perasaan campur aduk, takut, waspada, tapi juga optimis. Ia tahu, hidupnya telah memasuki fase baru. Ujian nyata baru saja dimulai, dan keajaiban yang dibawa oleh Jambulan akan menguji keberanian, ketekunan, dan kebaikan hatinya di hari-hari mendatang. Beberapa minggu setelah keajaiban gua tersembunyi, kabar tentang kekayaan alam di hutan desa mulai menyebar. Tanpa Dara sadari, cerita tentang tanaman obat langka, harta tersembunyi, dan keberanian gadis kecil yang menolong elang berjambul terdengar sampai ke telinga orang-orang dari kota. Salah satunya adalah Budi Santoso, seorang pengusaha kaya yang terkenal ambisius dan serakah. Budi mendengar kabar dari pedagang kota yang berkunjung ke desa. Katanya ada gadis yang menemukan burung aneh dan harta di hutan, kata pedagang itu sambil menyeruput teh. Kalau bisa dikuasai, harta itu bisa jadi sumber keuntungan besar, Pak. Budi tersenyum licik. Bagus, kita akan pergi ke desa itu. Kekayaan seperti ini tidak boleh dibiarkan mengendap begitu saja. Sementara itu, di desa,
Dara mulai merasakan perubahan kecil. Beberapa orang dari luar desa muncul, tampak ingin membeli hasil panen atau menawarkan harga tinggi untuk tanaman obat. Dara yang bijaksana menolak dengan sopan, tapi ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu sore, saat Dara bersama Jambulan berjalan di tepi sungai untuk mencari tanaman obat tambahan, sebuah mobil tua berhenti di dekat desa. Dari mobil keluar beberapa pria berpakaian rapi, menatap sekeliling dengan penuh ketertarikan. Dara yang sedang mengumpulkan daun obat segera menunduk, memperhatikan gerakan mereka. Jambulan terbang di atas, matanya tajam, seolah memperingatkan sesuatu. "Siapa mereka, Jambulan?" tanya Dara pelan. Burung itu mengepakkan sayap dan berputar di udara, menandakan bahwa mereka adalah ancaman. Budi, pemimpin rombongan, melangkah ke arah desa. Ia tersenyum ramah kepada warga, tapi di balik senyum itu tersimpan niat buruk. "Selamat sore, warga desa. Nama saya Budi Santoso. Saya tertarik dengan kekayaan alam di hutan ini. Mungkin kita bisa bekerja sama." Beberapa warga mulai berbicara dengan sopan, tapi Dara langsung merasakan ketidakjujuran pria itu. Ia tahu, jika mereka diberi kesempatan, mereka akan mengambil harta dan sumber daya alam desa. Dara bertekad untuk melindungi desa dan Jambulan. Malamnya, Dara berbicara dengan ibunya dan beberapa tetangga yang dapat dipercaya. "Kita harus berhati-hati. Mereka bukan orang baik. Mereka ingin mengambil semua yang kita miliki," ujar Dara dengan mata tegas. Ibunya mengangguk, wajahnya penuh kekhawatiran. "Dara, kau selalu punya keberanian, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Gunakan akal sehat dan jangan sampai mereka menyakiti kita." Keesokan harinya, Budi mengirim anak buahnya untuk memantau hutan. Mereka mulai mencari-cari jejak gua rahasia dan tanaman obat yang tumbuh subur. Dara, yang sudah terbiasa mengikuti tanda-tanda Jambulan, menyadari adanya bahaya lebih awal. Jambulan mulai menunjukkan kecerdikannya. Burung itu sering mengepakkan sayap dan terbang rendah di jalur tertentu, menuntun Dara untuk menghindari jebakan atau jalan yang berbahaya. Suatu pagi, ketika anak buah Budi mulai masuk terlalu dekat ke hutan, Jambulan terbang cepat, mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara keras. Anak buah itu kaget, bahkan salah satu dari mereka hampir tersandung akar pohon besar. Dara menahan napas, tersenyum kecil pada Jambulan. "Bagus, Jambulan, kau selalu tahu cara melindungi kita. Namun ancaman bukan hanya fisik." Gosip tentang harta di hutan mulai terdengar di seluruh desa. Beberapa warga yang sebelumnya ragu kini menjadi penasaran, bahkan ada yang mulai mendesak Dara untuk menunjukkan gua dan harta itu. Dara merasa tertekan, tapi ia tahu harus tetap tegas. Gua itu bukan untuk siapapun selain mereka yang memiliki hati tulus, pikir Dara. Ia menatap Jambulan yang hinggap di pundaknya, dan merasa lebih yakin. Bersama burung itu, ia mampu menghadapi tekanan dari luar dan dalam diri sendiri. Suatu sore, Dara memutuskan untuk melakukan tindakan preventif. Ia menandai jalur rahasia menuju gua dengan tanda alami, ranting patah, batu kecil, dan bayangan pepohonan, agar jika ada yang mengikuti mereka, orang itu akan tersesat. Jambulan membantu dengan terbang di atas, menandai jalur aman bagi Dara dan memberi peringatan dini jika ada bahaya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Budi memutuskan datang sendiri ke desa. Ia membawa beberapa peralatan dan peta hutan, yakin bisa menemukan gua rahasia. Dara yang mengetahui kedatangannya langsung bergegas mempersiapkan strategi. Ia berbicara dengan beberapa warga yang dipercaya, membagi tugas untuk mengamati pergerakan orang asing, dan memastikan ibunya tetap aman di rumah.
Saat malam tiba, Budi dan anak buahnya menyelinap ke hutan, tapi Jambulan sudah menunggu. Burung itu menukik dari pepohonan, mengepakkan sayap besar, dan mengeluarkan suara keras yang menggema di antara pepohonan. Anak buah Budi terkejut, hampir terjatuh, dan beberapa dari mereka lari ketakutan. Dara muncul dari semak, menatap Budi dengan tegas. "Pergilah. Desa ini bukan tempat untuk keserakahanmu. Kau tidak akan menemukan apapun jika niatmu jahat." Budi terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Dara. Ia menyadari bahwa gadis kecil ini bukan orang biasa. Ada sesuatu yang kuat dan ajaib di balik persahabatannya dengan Jambulan. Ia mundur perlahan, menatap Dara dan burung itu. "Kau belum menang, tapi kita akan kembali," katanya dengan suara rendah sebelum pergi bersama anak buahnya. Dara menatap mereka pergi, jantungnya masih berdebar. Ia menepuk bahu Jambulan dan tersenyum. "Kau hebat, Jambulan, kita berhasil mengusir mereka untuk sementara. Tapi kita harus tetap waspada. Ancaman mereka belum benar-benar hilang." Malam itu, Dara duduk di samping sangkar Jambulan, menatap bintang-bintang di langit desa. Ia menyadari bahwa keajaiban pertama bukan hanya tentang harta atau tanaman obat, tapi juga tentang keberanian, kepintaran, dan kekuatan persahabatan. Bersama Jambulan, ia tahu bisa menghadapi musuh, tekanan, dan ujian hidup yang lebih besar. Dalam hati, Dara berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan melindungi desa, keluarganya, dan sahabatnya, apapun risikonya. Dan malam itu juga, ia merasa kehidupan barunya, penuh petualangan, bahaya, dan keajaiban, baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut tipis yang menggantung di desa. Dara bangun dengan semangat baru. Setelah menghadapi ancaman dari Budi dan anak buahnya, hatinya terasa lebih mantap. Ia sadar, keajaiban Jambulan bukan hanya tentang melindungi dirinya, tapi juga tentang menunjukkan jalan menuju kesejahteraan yang benar. "Selamat pagi, Jambulan," sapa Dara lembut sambil menepuk sayap burung itu. Jambulan menundukkan kepala, mengeluarkan suara lembut seperti membalas sapaan. Dara tersenyum, merasa sahabatnya itu selalu memahami perasaannya. Hari itu Dara memutuskan untuk kembali ke gua rahasia. Ia membawa beberapa keranjang, air, dan alas sederhana untuk mengumpulkan tanaman obat, emas batangan kecil, dan beberapa batu permata yang bisa ia jual secara hati-hati untuk membantu desa. Jambulan terbang di atas, memandu jalannya, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Saat sampai di gua, Dara menatap tumpukan harta yang dulu membuatnya kagum. Namun kini matanya tertuju pada sesuatu yang lebih berharga, tanaman obat langka dan biji-bijian eksotis yang tumbuh subur di sudut gua. Dara menyadari, kekayaan sejati bukan hanya emas atau perhiasan, tapi sumber daya alam yang bisa membantu banyak orang. Ia mengumpulkan tanaman obat dan biji-bijian itu dengan hati-hati, menandai setiap jalur agar tetap aman. Jambulan membantu dengan mengepakkan sayap, memberikan tanda jika ada jejak luar yang mencurigakan. Dalam hati, Dara berjanji akan menggunakan kekayaan ini untuk kebaikan desa, bukan untuk keserakahan pribadi. Beberapa hari kemudian, Dara mulai membagi hasil panen dari gua kepada warga yang paling membutuhkan. Ia membeli obat untuk sakit ringan, makanan tambahan untuk anak-anak, dan pakan bagi ternak. Desa yang sebelumnya cemas mulai merasakan perubahan. Warga tersenyum, merasa kehidupan mereka perlahan membaik. "Dara, kau benar-benar membawa berkah bagi desa ini," kata seorang tetua desa sambil tersenyum. "Kami tidak pernah menyangka ada harta yang membawa kebaikan sebesar ini." Dara hanya tersenyum malu. Semua ini berkat Jambulan,
dan saya hanya mengikuti apa yang seharusnya dilakukan. Tidak hanya itu, Dara mulai memikirkan cara agar desa bisa berkembang lebih baik. Ia menanam kembali biji-bijian langka yang ia temukan di gua, menyebarkannya ke kebun warga, dan mengajarkan cara memanfaatkan tanaman obat untuk kesehatan. Desa mulai lebih mandiri, tidak hanya bergantung pada hasil panen biasa. Suatu sore, saat Dara dan Jambulan berada di sawah, mereka melihat anak-anak desa bermain riang. Anak-anak itu tertawa, berlari-lari di antara pepohonan, tanpa khawatir tentang kelaparan atau penyakit. Dara tersenyum, hatinya hangat. Ia menyadari, kekayaan sejati bukan hanya materi, tapi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Namun, Dara juga sadar bahwa harta dari gua rahasia masih harus dijaga. Ia membuat beberapa strategi agar tidak mudah ditemukan oleh orang luar yang ingin mengambilnya. Jambulan selalu menjadi pengawas setia. Setiap kali Dara pergi ke gua, burung itu terbang mengelilingi, memastikan jalur aman dan memberi tanda jika ada orang asing. Pada suatu malam yang tenang, Dara duduk di tepi sungai sambil menatap Jambulan. Ia mengelus bulu elang itu, hatinya penuh rasa syukur. Kau tahu, Jambulan, aku belajar banyak darimu. Kekayaan sejati bukan hanya emas atau permata. Ini tentang bagaimana kita berbagi, melindungi yang lemah, dan membuat orang lain bahagia. Jambulan menunduk, mengeluarkan suara lembut, seolah setuju dengan kata-kata Dara. Gadis itu tersenyum, merasa bahwa persahabatan mereka kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari, tanpa Jambulan, ia mungkin tidak akan mampu menghadapi ancaman, menolong desa, dan belajar tentang makna kekayaan sejati. Hari demi hari, desa mulai berubah. Rumah-rumah yang rusak diperbaiki, sawah mulai ditanami ulang dengan biji-bijian baru, dan warga mulai bekerja sama dengan lebih baik. Semua ini berkat ketekunan Dara, panduan Jambulan, dan sedikit bantuan dari harta gua rahasia. Desa perlahan menjadi tempat yang lebih makmur dan harmonis. Suatu sore, beberapa warga datang untuk mengucapkan terima kasih. Mereka membawa hasil kebun mereka sebagai tanda penghargaan. Dara tersenyum hangat. Ini bukan tentang aku, tapi tentang kita semua. Desa ini milik kita bersama, dan kekayaan sejati adalah kebahagiaan yang bisa kita bagikan. Di malam hari, Dara duduk di ambang rumah, memandang langit penuh bintang. Jambulan hinggap di bahunya, bulunya berkilau terkena cahaya bulan. Dara merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Masih ada ancaman dari orang luar yang ingin mengambil harta, masih ada tantangan alam yang harus dihadapi, tapi ia yakin, bersama Jambulan, mereka bisa melewati semuanya. Jambulan, kita sudah membawa desa ini ke tempat yang lebih baik. Tapi aku tahu, perjalanan kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita lakukan, bisik Dara. Burung itu menunduk, menepuk pundak Dara dengan lembut, seolah memberi janji bahwa mereka akan selalu bersama menghadapi apapun. Malam itu, Dara tidur dengan hati tenang, merasa bangga dan bersyukur. Ia tahu bahwa kekayaan sejati bukan hanya emas atau permata, tapi persahabatan, keberanian, dan kemampuan untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan orang lain. Dan dengan Jambulan di sisinya, ia yakin bahwa tidak ada yang mustahil. Beberapa bulan setelah desa mulai sejahtera, Dara merasa kehidupan mulai tenang. Sawah mulai subur, warga bahagia, dan Jambulan tetap menjadi teman setia yang selalu mengawasi dari udara. Namun ketenangan itu ternyata menipu. Suatu pagi, Dara sedang memberi makan Jambulan di halaman rumah ketika seorang pedagang dari kota datang. Wajahnya serius,
matanya berkilat. Dara, kau harus hati-hati. Orang kaya yang pernah kau tolak. Budi Santoso, dia kembali. Kali ini dia membawa banyak orang dan lebih berani, kata pedagang itu sambil menaruh tas berisi perkakas. Dara menelan ludah. Ia sudah memperkirakan Budi akan kembali, tapi kali ini ia merasa ancaman jauh lebih nyata. Terima kasih sudah memberitahu. Aku akan berhati-hati, jawab Dara sambil menatap Jambulan yang hinggap di bahunya. Burung itu mengeluarkan suara pelan, menandakan bahwa mereka harus segera bersiap. Malam harinya, Dara berkumpul dengan beberapa warga yang dipercaya untuk membicarakan strategi. Ia tahu mereka tidak bisa menghadapi Budi dengan kekerasan, karena jumlah musuh jauh lebih banyak dan mereka bersenjata lengkap. Dara memutuskan untuk menggunakan kecerdikan dan pengetahuan tentang hutan yang hanya ia dan Jambulan ketahui. Kita harus menjaga gua dan harta yang ada. Budi tidak boleh menemukan tempat itu. Jika perlu, kita buat jebakan alami di jalur menuju gua, kata Dara dengan tegas. Warga mengangguk, beberapa terlihat cemas, tapi percaya pada keberanian Dara. Keesokan harinya, Budi dan rombongannya muncul di desa dengan kendaraan besar, membawa alat-alat berat dan beberapa anjing pelacak. Warga desa panik, tapi Dara tetap tenang. Ia menatap Jambulan dan berkata, "Ini saatnya kita tunjukkan bahwa kita bisa melindungi desa kita." Jambulan mulai bergerak lebih aktif. Burung itu terbang rendah, mengamati setiap gerakan Budi dan anak buahnya, memberi tanda pada Dara jalur mana yang aman dan jalur yang berbahaya. Dara memimpin beberapa warga untuk menyiapkan jebakan alami, ranting yang disusun untuk membuat jalan licin, batu-batu kecil yang bisa menghalangi kendaraan, dan jalur semak yang memisahkan mereka dari rombongan Budi. Saat Budi mencoba memasuki hutan, Jambulan menyerbu dari udara, menukik dan mengeluarkan suara keras yang menggema di antara pepohonan. Anak buah Budi panik, beberapa anjing pelacak lari ketakutan. Dara memimpin warga melalui jalur aman yang sudah mereka siapkan, menghindari jebakan dan tetap menjaga jarak dari Budi. Namun Budi tidak menyerah. Ia mencoba memisahkan Dara dari warga desa, menggunakan strategi tipu muslihat. Beberapa anak buahnya berpura-pura menyerah dan mencoba mendekati gua rahasia. Jambulan, yang sudah mengamati sejak awal, segera memberi tanda pada Dara. Burung itu terbang cepat ke arah gua, mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara keras. Dara segera mengikuti, memimpin beberapa warga yang bisa dipercaya untuk menutupi jalur gua. Di gua, Dara menyiapkan strategi terakhir. Ia menutup sebagian jalan dengan batu besar dan menandai jebakan alami. Ketika anak buah Budi mencoba mendekat, mereka tersandung, jatuh, dan kebingungan mencari jalan keluar. Dara memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak ke warga, "Sekarang!" Tarik mereka keluar dari hutan. Warga bergerak cepat, membimbing anak buah Budi ke jalan yang aman, jauh dari gua dan harta tersembunyi. Budi yang melihat anak buahnya gagal mencoba masuk sendiri ke hutan. Dara menatap tajam, hatinya berdebar, tapi ia tetap tenang. Ia tahu Jambulan akan membantu. Burung itu menukik dari atas, mengepakkan sayap besar, menghalangi jalannya, dan membuat Budi tersentak mundur. Dara maju dengan tegas. "Kau tidak akan menemukan gua ini, Budi. Desa ini bukan untuk keserakahanmu," teriak Dara. Budi terkejut, terdiam sejenak. Ia tidak menyangka seorang gadis kecil bisa menghadapi dirinya dengan begitu berani, didukung oleh seekor elang besar. Ia melihat Jambulan menatap tajam ke arahnya, bulu-bulu sayapnya terangkat, membuat dirinya merasa terintimidasi. Akhirnya, Budi memutuskan mundur sementara. "Kau menang kali ini, Dara,"
Tapi kita akan kembali, katanya sebelum pergi bersama rombongannya. Dara menepuk bahu Jambulan, tersenyum lemah. Bagus, Jambulan, kau luar biasa. Kita berhasil mengusir mereka lagi. Burung itu mengeluarkan suara lembut, menandakan persetujuan dan kebanggaan. Setelah pertempuran itu, desa kembali tenang. Warga merasa aman dan berterima kasih pada keberanian Dara. Dara sadar bahwa ancaman dari orang luar mungkin tidak akan pernah berhenti, tapi selama ia dan Jambulan bekerja sama, mereka bisa melindungi desa dan harta gua rahasia. Hari demi hari, Dara juga mulai mengajarkan warga cara menjaga hutan dan sumber daya alam mereka. Ia menanam kembali pohon-pohon, membagi biji-bijian langka, dan mengajarkan teknik sederhana agar tanaman obat tetap lestari. Desa menjadi lebih mandiri, dan masyarakat mulai melihat Dara sebagai pemimpin yang bijaksana, meskipun ia masih gadis kecil. Di malam yang tenang, Dara duduk di ambang rumah, menatap Jambulan yang hinggap di bahunya. Ia merasa lega, tapi juga waspada. Ia tahu Budi akan kembali dengan strategi baru. Namun kali ini, ia merasa lebih siap. Persahabatan dengan Jambulan telah memberinya keberanian, kecerdikan, dan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi segala ancaman. Jambulan, kita akan terus menjaga desa ini, ya. Tidak peduli seberapa besar ancaman yang datang, bisik Dara. Burung itu menunduk, menepuk pundak Dara dengan lembut, seakan memberi janji bahwa mereka akan selalu bersama menghadapi apapun. Malam itu, Dara tidur dengan perasaan tegang tapi penuh tekad. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, dan ancaman yang lebih besar pasti akan datang. Namun, dengan Jambulan di sisinya, ia yakin bahwa desa akan tetap aman, harta gua rahasia terlindungi, dan kekayaan sejati, bukan hanya emas, tapi persahabatan dan keberanian, akan selalu dijaga. Matahari pagi menyinari desa dengan lembut, tetapi Dara sudah bangun lebih awal. Ia duduk di tepi sungai sambil menatap Jambulan yang hinggap di atas batu besar, bulu-bulunya berkilau terkena cahaya matahari. Dara tahu, kedamaian desa hanya sementara. Ancaman dari Budi masih menghantui, dan kali ini, ia yakin strategi yang lebih matang harus diterapkan. Jambulan, kita harus berpikir lebih cerdas kali ini, bisik Dara. Burung itu mengepakkan sayap, mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti persetujuan. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah agar desa, harta gua, dan warga tetap aman. Dara mengumpulkan beberapa warga yang paling bisa dipercaya. Ia menegaskan, Budi akan kembali. Kali ini dia lebih licik dan membawa banyak orang. Kita tidak bisa menghadapi mereka dengan kekerasan langsung. Kita harus memanfaatkan hutan dan kecerdikan kita. Rencana Dara sederhana tapi efektif, membuat jalur aman bagi desa dan jebakan alami di jalur yang mungkin dilalui Budi. Ia menandai jalan setapak dengan tanda alami yang hanya diketahui mereka, mempersiapkan semak tebal, ranting patah, dan batu licin untuk menghalangi rombongan musuh. Warga diajarkan bergerak secara diam-diam, memanfaatkan malam hari untuk mengamati gerakan orang luar. Hari demi hari, Dara dan Jambulan berpatroli di hutan. Burung itu terbang tinggi, mengamati segala arah, menandai jalur yang aman dan memberi peringatan dini jika ada tanda-tanda kehadiran musuh. Dara merasa bersyukur memiliki Jambulan. Tanpa bantuan burung itu, mustahil mereka bisa menghadapi Budi dan anak buahnya yang licik. Suatu sore, kabar datang bahwa Budi benar-benar sudah dekat dengan desa. Anak buahnya terlihat memantau pergerakan warga, bahkan beberapa mencoba mencari jalur menuju gua rahasia. Dara segera memanggil warga dan menyusun strategi terakhir. Mereka memutuskan untuk menunggu malam, ketika Budi dan rombongannya mencoba masuk ke hutan,
agar bisa mengarahkan mereka ke jebakan alami. Malam itu, hutan menjadi tegang. Suara jangkrik dan angin yang berdesir seolah memberi suasana dramatis. Dara membawa beberapa warga melalui jalur aman, sementara Jambulan terbang di atas, memberi tanda dan memastikan mereka tidak terlihat oleh musuh. Ketika Budi dan rombongannya memasuki hutan, jebakan mulai bekerja. Ranting patah membuat mereka tersandung, batu licin menyebabkan beberapa anak buah jatuh, dan semak tebal menghalangi pandangan. Anak buah Budi panik, berteriak satu sama lain, sementara Dara dan warga desa bergerak tenang melalui jalur aman. Budi yang melihat kekacauan itu marah. Ia mencoba memisahkan Dara dari warga desa dengan tipu muslihat. Namun Jambulan segera menukik dari atas, mengepakkan sayap besar, dan membuat Budi tersentak. Dara maju dengan tegas, menatap Budi. "Kau tidak akan menemukan gua atau merusak desa ini, Budi. Pergilah sebelum kau menyesal," teriak Dara dengan keberanian yang luar biasa. Budi terkejut, tidak menyangka seorang gadis kecil bisa menghadapi dirinya dengan begitu berani, didukung oleh Jambulan yang besar dan tangguh. Ia mundur perlahan, menyadari bahwa strategi liciknya gagal. Akhirnya, Budi memerintahkan anak buahnya mundur dan pergi dari desa untuk sementara. Keesokan harinya, Dara dan warga membersihkan jalur hutan dan memastikan desa aman. Mereka juga mulai menanam pohon baru dan menata kembali sawah yang sempat rusak. Desa mulai menikmati hasil dari keberhasilan mereka. Anak-anak bermain riang di sawah, warga bekerja sama untuk memperbaiki rumah, dan kehidupan perlahan menjadi harmonis. Dara duduk di tepi sungai sambil menatap Jambulan. "Kau hebat, Jambulan. Bersamamu, kita bisa menghadapi apapun. Desa ini mulai menikmati hasil kerja keras kita," bisik Dara. Burung itu menunduk, mengepakkan sayapnya lembut, menandakan persetujuan dan kebanggaan. Selain menjaga desa, Dara juga memikirkan cara agar harta gua digunakan untuk kebaikan lebih luas. Ia mulai menyusun rencana, sebagian harta digunakan untuk membeli bibit unggul, obat-obatan, dan kebutuhan desa, sementara sebagian lagi tetap disimpan sebagai cadangan jika terjadi bencana atau ancaman lain. Dara merasa bahwa kekayaan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kesejahteraan semua. Hari-hari berikutnya, desa benar-benar mulai menikmati kemakmuran. Warga belajar menanam tanaman obat langka, memanfaatkan harta gua secara bijaksana, dan menjaga hutan. Desa perlahan menjadi tempat yang lebih hidup, aman, dan sejahtera. Namun, Dara tahu, kedamaian ini hanyalah sementara. Ancaman Budi mungkin masih akan datang lagi dengan strategi yang lebih berbahaya. Tapi malam itu, saat ia duduk di ambang rumah memandang bintang-bintang bersama Jambulan, ia merasa optimis. Bersama sahabatnya itu, tidak ada yang mustahil. "Jambulan, kita telah membawa desa ini ke tempat yang lebih baik. Tapi aku tahu, perjalanan kita masih panjang. Ancaman pasti akan datang, tapi selama kita bersama, desa akan tetap aman," bisik Dara. Burung itu menepuk pundak Dara dengan lembut, seakan memberi janji bahwa mereka akan selalu menghadapi apapun. Malam itu, Dara tidur dengan perasaan bangga dan optimis. Ia sadar bahwa keberanian, kecerdikan, dan persahabatan sejati adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada emas atau permata. Bersama Jambulan, ia yakin bisa menghadapi segala rintangan, melindungi desa, dan menjaga kekayaan sejati yang telah mereka temukan. Desa mulai merasakan ketenangan setelah beberapa bulan kemakmuran. Sawah subur, anak-anak bermain riang, dan warga hidup damai. Namun, Dara tahu kedamaian ini hanyalah sementara. Budi Santoso,
Orang yang sama yang pernah mencoba mengambil harta gua mereka telah kembali. Kali ini ia membawa rombongan lebih banyak, persenjataan, dan strategi yang lebih licik. Pagi itu, Dara sedang mengatur tanaman obat di tepi gua ketika Jambulan terbang cepat, mengepakkan sayap, dan menukik berulang kali. Dara segera menyadari adanya tanda bahaya. Ia menatap burung itu dengan serius. Jambulan, ini pasti Budi. Kita harus bersiap. Dara segera mengumpulkan beberapa warga terdekat, mereka yang paling bisa dipercaya. Ia menjelaskan rencana, mereka harus melindungi desa, menjaga gua, dan menghadapi Budi dengan kecerdikan, bukan kekerasan langsung. Kita akan menggunakan hutan, jebakan alami, dan kecepatan kita. Budi mungkin membawa banyak orang, tapi mereka tidak mengenal hutan sebaik kita, ujar Dara. Saat sore tiba, terdengar suara kendaraan dari arah desa. Budi dan rombongannya muncul, mengendarai mobil besar, membawa peralatan berat, dan beberapa anjing pelacak. Anak buahnya tampak percaya diri, yakin bisa menaklukkan desa dan menemukan harta gua. Namun Dara dan warga telah menyiapkan segalanya. Jalur hutan dipenuhi jebakan alami, semak berduri, batu licin, dan ranting patah yang siap membuat kendaraan dan anak buah Budi terhambat. Jambulan terbang di atas, memberi tanda jalur mana yang aman dan jalur yang berbahaya bagi musuh. Begitu Budi memasuki hutan, anak buahnya mulai tersandung satu persatu. Beberapa mobil tergelincir karena jalan licin, ranting patah membuat mereka kehilangan keseimbangan, dan semak tebal membuat pandangan mereka terhalang. Budi mulai panik, mencoba memimpin anak buahnya ke jalur aman, tapi hutan yang mereka kenal begitu rumit dan berbahaya bagi orang luar. Dara muncul dari pepohonan, menatap Budi dengan mata tajam. Pergilah sekarang, Budi. Desa ini bukan milikmu. Kau tidak akan menemukan gua atau merusak kehidupan warga, teriak Dara. Budi tersenyum licik. Gadis kecil, kau belum menang. Aku sudah menyiapkan rencana terakhir. Kali ini kau tidak akan bisa menghalangi aku, katanya sambil memerintahkan anak buahnya untuk memisahkan Dara dari warga desa. Namun Jambulan sudah bersiap. Burung itu menukik cepat, mengeluarkan suara keras yang menggema di antara pepohonan, membuat anak buah Budi panik dan beberapa anjing pelacak lari ketakutan. Dara segera memimpin warga melalui jalur aman yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Pertarungan strategi ini berlangsung beberapa jam. Budi mencoba berbagai cara, mulai dari menipu warga, menyelinap ke gua, hingga mengintimidasi Dara. Namun setiap langkahnya selalu gagal karena kecerdikan Dara dan peringatan dini dari Jambulan. Dara menggunakan jebakan alami, menyesatkan Budi dan anak buahnya, serta menjaga jarak agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ketika malam tiba, Budi merasa terpojok. Ia tidak menyangka seorang gadis kecil bisa menghadapi dirinya dengan begitu berani, didukung oleh persahabatan dengan burung elang berjambul yang cerdas. Anak buahnya mulai kelelahan, beberapa terluka karena tersandung dan jatuh di jalur hutan. Dara memutuskan untuk menghadapi Budi secara langsung. Dengan keberanian yang luar biasa, ia melangkah di depan, menatap Budi. Ini sudah cukup. Pergilah dan jangan pernah kembali. Desa ini aman, gua tersembunyi, dan harta di dalamnya bukan untuk orang yang serakah. Budi menatap Dara dengan mata marah dan penuh ambisi, tapi melihat Jambulan hinggap di pundak Dara, bulu-bulunya mengembang, dan pandangan tajam burung itu membuat dirinya merasa terintimidasi. Budi sadar bahwa usahanya kali ini gagal total. Akhirnya, ia memerintahkan anak buahnya mundur dan meninggalkan desa. Kau menang kali ini, gadis kecil, tapi aku tidak akan menyerah selamanya, bisiknya sebelum pergi.
desa kembali tenang. Warga bersorak, memberi pelukan dan ucapan terima kasih pada Dara. Mereka menyadari bahwa keberanian gadis kecil itu, dibantu oleh Jambulan, telah menyelamatkan desa dari ancaman besar. Dara menatap Jambulan dengan mata berbinar. "Kau luar biasa, Jambulan. Kita berhasil mengalahkan mereka. Desa ini aman, dan harta gua tetap terlindungi," bisik Dara. Burung itu menunduk, menepuk pundak Dara dengan lembut, seolah memberi penghargaan dan kebanggaan atas keberhasilan mereka. Hari-hari berikutnya, Dara memastikan desa benar-benar aman. Ia mengajari warga menjaga hutan, memanfaatkan tanaman obat, dan menanam pohon-pohon baru untuk mencegah kerusakan alam. Desa mulai menikmati kemakmuran dan keharmonisan, jauh dari ancaman orang luar. Di malam hari, Dara duduk di ambang rumah, memandang bintang-bintang dengan perasaan lega. Ia sadar, kekayaan sejati bukan hanya emas, permata, atau tanaman obat, tapi keberanian, kecerdikan, persahabatan, dan kemampuan untuk melindungi orang yang dicintai. Jambulan hinggap di pundaknya, bulu-bulu yang megah berkilau terkena cahaya bulan. "Jambulan, kita telah melewati ujian terbesar kita. Tapi aku tahu, perjalanan kita masih panjang. Ancaman mungkin akan datang lagi, tapi selama kita bersama, desa akan selalu aman," bisik Dara. Burung itu menepuk pundak Dara dengan lembut, menandakan persetujuan dan janji bahwa mereka akan selalu menghadapi apapun bersama. Malam itu, Dara tidur dengan hati lega, bangga, dan penuh optimisme. Ia tahu bahwa keberanian dan kecerdikan, dibantu oleh persahabatan sejati dengan Jambulan, telah mengubah hidupnya dan kehidupan desa selamanya. Desa yang dulunya sederhana dan rawan ancaman kini menjadi tempat yang aman, sejahtera, dan penuh harapan. Pagi itu, sinar matahari menyinari desa dengan lembut. Suasana terasa hangat dan damai. Anak-anak bermain riang di sawah, tertawa sambil mengejar kupu-kupu, sementara warga bekerja sama memperbaiki rumah dan menata kebun mereka. Desa yang dulunya sederhana dan rawan ancaman kini tampak penuh kehidupan. Dara berjalan di tengah desa, tersenyum melihat perubahan yang terjadi. Warga menyalaminya dengan penuh rasa terima kasih. Tidak ada yang meragukan keberanian gadis kecil ini lagi. Berkat kecerdikan Dara dan kesetiaan Jambulan, desa berhasil melewati ancaman budi yang ingin merebut harta mereka. "Dara, kami semua berterima kasih. Kau bukan hanya menyelamatkan harta, tapi juga kehidupan dan masa depan desa ini," ujar salah seorang tetua desa sambil menepuk bahu Dara. Dara tersenyum rendah hati. "Semua ini berkat kerja sama kita. Desa ini milik kita semua, bukan milikku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang benar dan menjaga apa yang penting bagi kita semua," jawabnya. Jambulan hinggap di pundak Dara, mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti persetujuan. Burung itu kini menjadi simbol keberanian, persahabatan, dan perlindungan bagi desa. Anak-anak sering datang untuk memberi makan Jambulan, belajar dari keberanian Dara, dan mendengar kisah tentang harta gua rahasia yang kini digunakan untuk kebaikan bersama. Dengan kekayaan dari gua rahasia, Dara memulai berbagai proyek untuk desa. Ia membeli bibit unggul untuk sawah, obat-obatan untuk warga, dan pakan ternak agar hewan peliharaan tetap sehat. Selain itu, ia membangun perpustakaan kecil di desa, agar anak-anak bisa belajar lebih banyak dan menambah wawasan. Semua dilakukan dengan hati-hati, agar desa tetap harmonis dan tidak tergantung sepenuhnya pada harta gua. Suatu siang, warga mengadakan acara sederhana untuk merayakan perubahan desa. Mereka menyiapkan makanan, tarian tradisional, dan permainan rakyat. Dara duduk di tengah,
tersenyum hangat melihat warga bahagia. Ia merasa bangga, bukan karena harta yang dimilikinya, tetapi karena desa yang ia cintai kini sejahtera dan damai. Dalam acara itu, beberapa tetua desa memberikan penghargaan khusus kepada Dara. Mereka memberinya medali kayu berukir yang melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kepedulian pada desa. Dara menerima dengan mata berkaca-kaca. Aku berterima kasih, tapi penghargaan ini bukan hanya untukku. Ini untuk semua yang membantu melindungi desa, ucapnya. Jambulan hinggap di bahunya, bulunya yang megah berkilau terkena sinar matahari. Anak-anak bertepuk tangan riang, dan beberapa dari mereka bahkan mencoba meniru suara elang kecil, membuat suasana semakin ceria. Dara tersenyum, menyadari bahwa persahabatan dengan Jambulan telah mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, desa semakin makmur. Warga belajar memanfaatkan tanaman obat, menanam biji-bijian langka, dan menjaga hutan. Mereka hidup lebih sehat, produktif, dan harmonis. Dara tetap aktif, membantu warga, menjaga hutan, dan merawat Jambulan. Ia juga mulai menulis catatan tentang pengalaman mereka, agar generasi berikutnya bisa belajar tentang keberanian, kecerdikan, dan persahabatan sejati. Suatu sore, saat Dara duduk di tepi sungai bersama Jambulan, ia menatap langit senja. Kau tahu, Jambulan, kita telah melalui banyak hal. Aku tidak menyangka seorang gadis kecil bisa menghadapi ancaman sebesar Budi. Tapi bersama-sama, kita berhasil, bisiknya. Jambulan menunduk, menepuk pundak Dara dengan lembut. Dara tersenyum, merasa bahwa persahabatan mereka lebih berharga daripada harta apapun. Ia menyadari, kekayaan sejati bukan emas atau permata, tapi keberanian, persahabatan, dan kemampuan untuk membuat perbedaan bagi orang lain. Malam itu, Dara tidur dengan hati tenang. Ia tahu bahwa desa akan tetap aman, harta gua tetap terlindungi, dan warga akan terus hidup sejahtera. Jambulan hinggap di bahunya, bulu-bulunya berkilau di bawah cahaya bulan. Dara tersenyum, merasa bahwa perjalanan panjang mereka, dari menemukan elang berjambul, menghadapi ancaman, hingga membawa desa ke kemakmuran, telah mencapai titik puncak kebahagiaan. Sejak saat itu, desa dikenal sebagai desa yang penuh keajaiban, keberanian, dan persahabatan. Kisah Dara dan Jambulan menjadi legenda di kalangan warga dan anak-anak, yang tumbuh dengan inspirasi tentang kebaikan, keberanian, dan kekayaan sejati. Hari-hari berikutnya, Dara tetap rendah hati, bekerja keras bersama warga, dan menjaga hutan. Ia tahu bahwa tantangan mungkin masih ada di masa depan, tapi dengan Jambulan di sisinya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Desa terus berkembang, anak-anak belajar dengan gembira, dan warga hidup damai serta bahagia. Akhirnya, Dara menyadari bahwa kehidupan yang ia impikan sejak awal, tenang, sejahtera, dan penuh kebahagiaan, telah terwujud. Semua berkat keberanian, kecerdikan, dan persahabatan dengan Jambulan yang setia. Bersama, mereka telah mengubah desa kecil itu menjadi tempat yang penuh harapan, keajaiban, dan kebahagiaan abadi. Malam itu, ketika bintang-bintang bersinar di langit, Dara memeluk Jambulan, berbisik lembut, "Terima kasih, sahabatku, karena bersamamu, aku belajar arti kekayaan sejati. Kita akan selalu menjaga desa ini, dan kehidupan yang indah ini akan terus kita nikmati bersama." Dan dengan itu, kisah Dara, gadis desa pemberani, dan Jambulan, elang berjambul yang setia, mencapai akhir yang bahagia, meninggalkan desa yang aman, sejahtera, dan penuh harapan bagi generasi mendatang.